Synthetic Bioweapon. CRISPR, teknologi pengedit gen revolusioner, telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia mikroskopis. Dengan metode ini, ilmuwan bukan hanya bisa memodifikasi virus, tapi benar-benar menciptakan patogen dari nol hingga menjadi senjata biologis yang tak terbayangkan. Bayangkan satu virus yang memiliki kemampuan penyebaran cepat seperti COVID-19, tingkat fatalitas setinggi rabies yaitu 99,9%, kemampuan bersembunyi seperti HIV, dan ketahanan ekstrim layaknya antraks. Kombinasi ini bisa menghasilkan patogen yang nyaris mustahil dihentikan. Cukup satu orang terinfeksi, masuk ke kota padat seperti Jakarta, dan dalam hitungan minggu negara dapat kehilangan kendali atas warganya. Dunia pernah dihantam wabah seperti Black Death dan flu Spanyol yang membunuh puluhan hingga ratusan juta orang, dan senjata semacam ini bisa jauh lebih parah. Selain itu, banyak film seperti Resident Evil telah lama mencoba memberi gambaran akan potensi kehancuran dari senjata biologis. The zombies are coming. Antimateri. Di dunia fisika modern, antimateri bisa dibilang sebagai kembaran gelap dari materi biasa, yaitu sama dalam massa, tapi berlawanan dalam muatan. Misalnya, pasangan dari elektron adalah positron yang bermuatan positif. Ketika antimateri bertemu materi, keduanya akan saling lenyap dalam proses yang disebut anihilasi dan melepaskan energi murni dalam jumlah luar biasa sesuai rumus Einstein, E sama dengan mc kuar. Hanya 1 gram antimateri bisa meledak sekuat bom atom Hiroshima. Tapi sejauh ini, antimateri belum bisa dimanfaatkan secara luas karena sangat sulit dibuat dan disimpan. Produksinya hanya berhasil dilakukan di laboratorium seperti CERN, itu pun dalam jumlah yang sangat kecil. Biayanya pun fantastis, yaitu diperkirakan mencapai 62,5 triliun dolar Amerika untuk 1 gram, atau setara dengan 42 tahun total GDP Indonesia. Geoengineering. Geoengineering terdengar seperti harapan baru bagi krisis iklim, tapi di sisi lain, teknologi ini bisa menjadi senjata rahasia paling mematikan. Teknologi ini memungkinkan manusia memanipulasi cuaca seperti hujan deras terus-menerus, kekeringan panjang, bahkan badai, dan hal tersebut bukan sebagai solusi, tapi sebagai senjata. Dalam film Geostorm, kita melihat bagaimana satelit pengendali cuaca yang awalnya diciptakan untuk menyelamatkan bumi, justru berubah menjadi alat kehancuran global ketika disabotase. Ini bukan sekadar fiksi. Amerika Serikat pernah menggunakan teknik modifikasi cuaca dalam operasi Popeye saat Perang Vietnam, yaitu dengan menyemai awan untuk memperpanjang musim hujan dan menghancurkan logistik musuh di jalur Ho Chi Minh. Rumor yang ada jika teknologi seperti ini telah muncul dalam bentuk proyek kontroversial seperti HARP di Alaska, yang kerap dituduh memanipulasi cuaca. AI otonom. Di tengah kemajuan teknologi, senjata AI otonom menjadi salah satu mimpi buruk yang perlahan nyata. Senjata ini digambarkan bisa dengan tanpa rasa takut dan tanpa empati memutuskan sendiri siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati. Bisa dibayangkan, dunia seperti di film Terminator, di mana AI bernama Skynet lepas kendali dan menganggap manusia sebagai ancaman eksistensial, sehingga harus dimusnahkan. Pada akhirnya, dalam hitungan detik saja AI tersebut meluncurkan nuklir ke seluruh penjuru dunia dan menciptakan robot AI otonom untuk benar-benar membinasakan manusia. Elon Musk pernah berkata jika AI jauh lebih berbahaya daripada nuklir, dan hal itu bukan omong kosong. Sudah banyak penemuan terkait hal janggal seputar AI, seperti sistem yang mulai belajar berbohong, serta membuat bahasa sendiri yang hanya bisa dimengerti oleh sesama sistem. Dan gongnya, semua hal tersebut masih di luar kendali dan pengetahuan manusia. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Directed Energy Weapon. Directed Energy Weapon perlahan dipandang sebagai ancaman nyata yang tak kalah mematikan dari senjata nuklir, yang mengakibatkan ledakan dahsyat, tetapi lewat pancaran energi terpusat yang menghancurkan dalam sekejap. Teknologi ini telah diuji oleh Amerika melalui sistem LAWS yang dipasang di kapal perangnya, sementara Rusia mengembangkan versi laser untuk pertahanan udara, dan Cina disebut-sebut telah menguji senjata laser orbit serta gelombang mikro di luar angkasa untuk melumpuhkan satelit dan sistem komunikasi lawan.
Gambaran fiksional dari potensi senjata ini pernah divisualisasikan secara hiperbolik dalam film Star Wars, ketika Death Star menghancurkan planet hanya dengan satu tembakan energi. Sekarang, untuk versi dunia nyatanya memang belum sebesar itu, tapi prinsipnya sama, yaitu serangan energi presisi yang bisa melumpuhkan negara sebelum satu peluru ditembakkan. Senjata psikotronik. Senjata psikotronik berkembang dari eksperimen gelap yang dilakukan dalam bayang-bayang Perang Dingin. Program seperti MK Ultra oleh CIA mencoba memahami dan mengendalikan pikiran manusia melalui LSD, hipnosis, isolasi sensorik, dan teknik lain yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Sementara itu, Proyek Pandora muncul sebagai respons terhadap dugaan gelombang mikrosoviet yang ditujukan ke kedutaan Amerika Serikat dan memicu riset tentang bagaimana radiasi non-termal dapat mempengaruhi sistem saraf dan emosi seseorang. Film The Man Who Stared at Goats merupakan salah satu film yang terinspirasi langsung kisah nyata, proyek militer Amerika Serikat yang meneliti kemampuan psikis seperti membunuh kambing dengan tatapan atau membaca pikiran. Pure Fusion Bomb. Di tengah riset energi mutakhir, Pure Fusion Bomb mulai dilirik sebagai senjata masa depan yang jauh lebih tersembunyi namun mematikan. Berbeda dengan bom nuklir konvensional yang mengandalkan pemecahan inti atom besar seperti uranium, berupa reaksi fisi, Pure Fusion bekerja dengan fusi, yaitu menggabungkan inti atom ringan seperti hidrogen menjadi helium, melepaskan energi sangat besar tanpa limbah radioaktif jangka panjang. Salah satu fasilitas penting dalam pengembangannya adalah Z-Machine milik Sandia National Laboratories di Amerika Serikat. Mesin ini adalah generator pulsa listrik paling kuat di dunia, mampu menciptakan tekanan dan suhu ekstrim yang menyerupai inti bintang, menjadikannya salah satu alat terdepan dalam riset fusi. Z-Machine juga membuka jalan bagi terciptanya senjata fusi murni, tanpa pemicu fisi, yang berarti tidak memerlukan uranium atau plutonium. Tidur pun sedap ni.